Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke kajian soal matematika SMA. Sekarang kita di persamaan garis lurus. Nah, di sini materinya persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dan bergradian M adalah Y sama dengan MX. Ini langsung nih kalau titiknya 0,0. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradian M adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, lanjut. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah ini yang sering kita pakai. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, lanjut. Persamaan garis yang memotong sumbu X di A, 0 dan sumbu Y di 0, B adalah BX plus AY sama dengan AB. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis CX plus DY plus F sama dengan 0 adalah CX plus DY sama dengan CX1 plus DY1. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus CX DY plus F sama dengan 0 adalah DX min CY sama dengan DX1 min CY1. Nanti kita terapkan di soal. Garis yang melalui titik ini ya, ABC, 3 titiknya, melalui titik A dan titik B, dan garis yang melalui titik C dan D akan berpotongan pada titik. Nah, ini kan kita dikasih 2 titik, terus 2 titik lagi. Nah, di sini garis yang melalui titik. Oke, kita coba kita pakai rumus ini. Nah, Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini kita lihat ini sebagai Y2-nya yang ini, terus Y1-nya yang satu ini, terus X1 yang ini 3, X2-nya 9 ini. Nah, kita masukkan semua. Nah, di sini kita lanjut operasikan, dia kan 3 min 1 jadi 2, 9 min 3 jadi 6. Nah, di sini 6-nya ke atas, 2-nya ke atas juga. Jadinya 6 kali Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 3. Jadi 6 dikali Y dapat 6Y, 6 dikali 1 dapat min 6, dan 2 kali X dapat 2X, 2 kali min 3 dapat min 6. Nah, di sini 6 kan sesama min 6 nih, coret aja, karena kalau dia ke sini kan positif, jadi 0. Positif sama negatif kan jadi 0 6-nya. Terus 6Y sama dengan 2X. Nah, 3Y kita sama-sama bagi 2, jadi 3Y sama dengan X. Nah, di sini kita lanjut untuk yang kedua. Ini kan yang pertama ya. Nah, kita lanjut caranya sama seperti ini untuk titik yang kedua ini, C dan D. Nanti didapat 3Y min X plus 6. Nah, di sini saya substitusi nih. Yang 3Y sama dengan X itu di sini. Jadi X di sini saya substitusi menjadi di sini X. Jadi 2X, X-nya pindah ruas ke kiri, jadi X plus X, 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. Nah, kita lanjut dari titik potongnya. Ini titik potong yang pertama. Nah, sekarang kita cari titik potong yang kedua. 3Y sama dengan 3. Yang ini ya, karena X-nya sama dengan 3.
Jadi Y sama dengan 3/3, maka sama dengan 1. Maka titik potongnya itu di 3,1. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Dari segitiga sama sisi ABC diketahui panjang sisinya adalah 2. Titik A berimpit dengan titik O 0,0, titik B pada sumbu X positif dan titik C di kuadran pertama. Persamaan garis lurus yang melalui B dan C adalah, nah ini kita definisikan soalnya ya. Panjang sisinya adalah 2. Yang ini 2. Titik A berimpitan dengan titik 0, ini A. Titik B pada sumbu X positif, di sini B. Dan titik C di kuadran pertama. Bebas, jadi ngambang gitu ya. Persamaan, ini kan dia segitiga sama sisi ya. Di sini jadinya sama nih antara sisi ini, dan sisi ini. Nah, persamaan garis yang melalui B dan C adalah, nah, ABC segitiga sama sisi yang tadi ya. Terus di sini kita tahu kalau yang ini 60, ini 60, maka ini juga 60 karena sama sisi. Nah, di sini untuk mencari sudut A-nya itu kita dapat dari 180 min 60, jadinya 120. Nah, di sini dia juga bilang 2 ya, panjang sisinya 2. Nah, ini 2. Nah, ini 2, jadinya di sini juga 2, di sini juga 2. Nah, tapi di sini jadinya dia melalui 2,0 yang ini. Yang ini melalui 2,0. Karena kan X-nya 2, Y-nya 0. Nah, terus kita ingatlah nih rumus M itu kan sama dengan tan-nya. Nah, tan A-nya yang dari sumbu X ini kita hitung. Gradiennya garis ini itu sama dengan tan-nya. Tan dari sudut yang berhimpitan dengan sumbu X ini. Dengan sumbu X. Jadi, sudut yang terbentuk dengan sumbu X ini. Nah, jadinya tan A kita cari. Tan 120, kan tadi kita dapat ya 120. Itu sama dengan tan dari min 60. Jadinya sama dengan min akar 3. Nah, kalau masih bingung kenapa jadi tan min 60, kita gini ya. Perhatikan gini kan. Nah, di sini kan 90 nih. Yang pembatasnya di sini itu 90. Nah, untuk ke 120 dia kan 90 tambah 30. Nah, tapi dia di titik sini, dia agak atas. Sama dong kayak tan 60 yang agak atas di sini. Nah, tapi dia min karena dia di bawah nih, bawah sumbu Y positif. Nah, ini kan bagian Y negatif nih. Jadinya sama kayak tan min 60. Tan 60 kan akar 3. Tan min 60 jadinya min akar 3. Nah, dari sana ya min akar 3-nya. Nah, terus kita masukkanlah ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kan Y1 sama X1 udah dapet nih, 2 sama 0. Terus M-nya itu kan min akar 3. Nah, Y min 0 sama dengan min akar 3 dikali X min 1. Jadinya Y sama dengan min akar 3X plus 2 akar 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Diketahui titik P A,2 terletak pada garis L 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Persamaan garis melalui P dan tegak lurus garis L adalah, kita coba jawab. Nah, di sini yang diketahui titik P itu A,2. Nah, terus ada garis L. P ini terletak pada garis L, yaitu 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0.
Nah, di sini tinggal kita masukkan aja, karena titik P ini kan terletak di garis yang ini. Kita masukkan aja nilai X dan Y-nya. Nilai X-nya jadi A, terus nilai Y-nya jadi 2. 3A min 2 kali 2 plus 1 sama dengan 0. Jadi 3 kali A, 3A, terus 2 kali 2 jadi 4, terus plus 1. Nah, di sini 3A sama dengan 3. Kalau kita pindah ruas ya. Nah, ini jadi A sama dengan 3/3 sama dengan 1. Nah, di sini A-nya dapat 1. Oke, jadi di sini kita lihat dulu bentuknya untuk mencari gradiennya. 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan, nah dapatlah nih gradiennya 3/2. Nah, persamaan garis melalui P dan tegak lurus garis L. Nah, kita cari garis yang tegak lurus. M-nya itu kan jadinya, anggaplah garis baru ini K ya, yang garis baru. Jadinya ML dikali MK sama dengan min 1 karena tegak lurus. Nah, jadi didapat MK-nya itu sama dengan min 2/3. Nah, terus ini ada kan dia melalui 1,2 karena melalui P. Nah, jadinya kita buatlah persamaan garis baru. Sama kayak yang tadi rumusnya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dapatlah Y min 2 sama dengan min 2/3 X min 1. Nah, ini 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Nah, beginilah bentuknya. Nah, ini supaya nggak ada per 3, kita kali aja 3 ke 2 ruas. 3Y sama dengan min 2X plus 8. Nah, seperti ini formatnya yang di pilihan jawaban, 2X plus 3Y min 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut. Garis lurus Y sama dengan AX plus B memotong sumbu X di titik X sama dengan 3 dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Garis ini adalah, oke, kita coba. Nah, di sini kita ingat lagi kalau gradien itu sama dengan tan A gitu, tan dari sudutnya. Ini kan terbentuk sudut 30 derajat. Ingat terhadap sumbu X ya, baru bisa ini diambil gradiennya. Jadi didapat itu tan 30 berapa? Tan 30 itu akar 3/3. Nah, kemudian dia akan memotong sumbu X di titik X sama dengan 3. Nah, jadinya Y-nya itu 0 karena dia di sumbu X kan. Nah, kita tinggal masukkan aja nih, M-nya ada, titiknya ada. Jadi Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y-nya kan 0. Tinggal dikali aja nih, akar 3 kali 3. Akar 3/3 kali X, terus akar 3/3 kali min 3. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, ini saya keluarin. Nah, sudah sama bentuknya dengan opsi jawaban, maka jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Garis G, Y sama dengan min 2X plus 3 dan H, Y sama dengan 2X min 5 berpotongan di titik A. Garis K melalui titik A dan sejajar dengan L, garis L, Y sama dengan 3X plus 7. Jika K memotong sumbu Y di titik 0, B, maka B sama dengan, oke, kita coba. Ini kan ada garis G dan H, dia anggaplah ya berpotongan di titik A. Nah, ini titik A-nya. Dan sejajar dengan, oke, melalui titik A dan sejajar dengan L, titik dari ini ya, persamaan Y sama dengan 3X plus 7. Jika garis K, ini garis K melalui titik A dan sejajar, nah ini garis barunya itu garis K.
Anggaplah gini, terus sejajar dengan L. Nah, inilah ya visualisasinya. Jika garis K memotong sumbu Y di titik 0, B. Nah, ini di bagian sini ya. Terus garis K memotong sumbu Y di titik 0, B, maka B sama dengan. Nah, kita cari. Pertama, kita cari dulu titik A ini. Dia kan yang pertama nih min 2x plus 3. Terus yang kedua Y-nya itu 2x min 5. Kita substitusi aja. Jadinya kan ini min 2x plus 3 sama dengan 2x min 5 gitu. Ini kan sama nih. Pasti di titik ini kan nilai mereka sama nih, yang berpotongan itu. Makanya Y-nya sama tuh, kita anggap Y-nya sama. Nah, jadinya bisa kita buat ini 2 min 2x plus 3 sama dengan ini 2x min 5. Dapatlah min 4x plus 8. Nah, 4x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 per 4, maka x-nya itu 2. Nah, sekarang kita cari nilai Y, kita substitusi aja 2 ini ke salah satu ini. Nah, kita ambil yang ini. Nah, dapatlah min 2 kali 2 plus 3, jadinya min 1. Nah, jadi titik A-nya itu min 1, 2, min 1. Nah, di sini garis K melalui titik A dan sejajar dengan L sama dengan Y sama dengan 3x plus 7. Nah, ini 3x plus 7-nya. Jadi M-nya itu 3, yang ini kita ambil. Nah, kita buatlah titik baru. Karena kalau sejajar kan M1 sama dengan M2. Ini kan gradien yang di sini, L ini sama aja dengan gradien K. Ya kan? Nah, jadinya kita anggap aja lah yang titik A ini dia sebagai titik yang melalui di K kan. Kita buat persamaan K-nya. Jadi Y min Y1 M dikali X min X1. Ini kan titik A-nya pakai ini min 1, terus X-nya pakai 2, M-nya pakai 3. Nah, kita operasikan menjadi Y sama dengan 3x min 7. Nah, di sini garis K memotong sumbu Y di titik 0, B. Anggaplah ini sumbu Y. Nah, ini kan garis K-nya nih. Nah, tinggal kita masukkan aja nolnya di sini. Jadinya 3 dikali 0 min 7. Dapatlah nilai Y-nya itu min 7. Nah, jadi nilai B-nya itu sama dengan min 7. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Salah satu titik sudut persegi adalah min 4,5. Jika salah satu diagonalnya terletak pada garis 4x min Y plus 8 sama dengan 0, maka persamaan garis diagonal yang lainnya. Oke, kita coba jawab. Nah, di sini salah satu titik sudut persegi adalah min 4,5. Anggaplah nih ya persegi. Nah, salah satu titiknya itu min 4. Nah, jadinya dia di atas ya. Min 4,5. Jadinya dia di B. Dia begini. Nah, ini kan X-nya min 4. Nah, terus di sininya 5, Y-nya. Ini angka 5 lah ya di titik ini. Nah, anggaplah yang ini min 4,5. Jika salah satu diagonalnya terletak pada garis 4x min Y plus 8 sama dengan 0. Nah, itu salah satu. Nggak tahu antara yang di sini atau yang di sini.
Nah, untuk ngecek dia ada garis di sini, itu kita masukkan aja nih titik ini. Kita masukkan min 4 ke sini. Nah, coba min 4. Min 4 kan min 8. Terus jadi min 16 ya, min 16. Jadi di sini plus 8 jadi min 8. Min Y sama dengan plus 8 jadinya ya. Kan di sini min 8. Min harwas min Y sama dengan plus 8. Nggak sesuai nih. Nah, jadinya dia bukan di titik sini. Jadinya dia di titik yang ini. Yang ini titiknya. Garis-garis itu ya. Dia di diagonal yang di sini. Maka persamaan garis diagonal lainnya, jadinya garis diagonal lainnya itu yang ini yang kita cari. Nah, nanti jadinya titiknya itu pakai yang ini min 4,5 yang melalui gitu. Jadinya kita ambil gradien aja dari yang di sini, kita ambil gradiennya aja. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya untuk ngecek. Nah, dia bukan yang di sini. Jadinya yang ditanyain yang ini karena yang diketahui yang di sini. Nah, sekarang tinggal kita buat aja cari gradiennya nih. Y sama dengan 4x plus 8. Dapatlah gradiennya 4. Nah, di sini kan dia persegi, jadinya mereka tegak lurus. Jadinya M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M2 atau gradien yang di sini itu sama dengan min 1/4. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke sini ya, min Y1 sama dengan M dikali X min X1 pakai titik yang ini. Nah, kita operasikan jadi begini, min 1/4 kali X min 1/4 X terus min 1/4 kali min 4 itu kan plus, tapi di sini dikasih min lagi. Nah, jadi min 4/4. Nah, ini supaya nggak ada perempatnya kita kali 4 kedua ruasnya. Jadi 4Y min 20 sama dengan min X min 4. Nah, kita buat seperti format yang diinginkan di opsi X plus 4Y min 16 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, di sini koordinat titik pada garis Y sama dengan 3x min 7 yang terdekat dengan titik 1,1 mempunyai abscis. Nah, koordinat titik Y sama dengan 3x min 7 yang terdekat dengan titik 1,1. Abscis jadinya itu nilai x-nya yang kita cari ya. Anggaplah dia gini ya. Nah, garis, terus ada titik nih. Nah, ada titik ini yang terdekat dengan titik 1,1. Makanya kita mesti tegak lurus nih. Kita buat gitu. Nah, dia melalui A, B. Anggaplah di sini itu dia melalui A, B. Nah, terus yang pertama Y sama dengan 3x min 7. Dia kan karena melalui A, B, jadi kita anggap aja B sama dengan 3A min 7. Ini kan dia B-nya diganti, Y-nya diganti dengan B, A-nya diganti, X-nya diganti dengan A. Nah, ini gradiennya 3, yang di sini 3. Karena tegak lurus, jadi nah, di sini kan dia garis kedua itu karena tegak lurus dia jadinya kan nanti kita buat M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita fokus ke garis keduanya dulu, itu dia akan melalui 1,1 yang titik yang di sini sama melalui AB. Nah, kita buat aja dengan rumus ini M-nya. Y2 min Y1 per X2 min X1 jadinya 1 min B per 1 min A. Y2 nya kan yang ini, kita anggap yang ini Y2 nya, terus Y1 nya yang ini B nya, terus
X2 nya yang satu ini, terus X1 nya yang A ini. Nah, dia tegak lurus. Yang ini tadi yang saya maksud, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M2 nya kan dapat 1 min B per 1 min A. 1 min A nya ini kita ke atas. Gimana caranya? Kita kali aja dengan 1 min A di kedua ruas. Nah, kita kalikan 3 kali 1, 3 kali min B, terus min 1 kali 1, terus min 1 kali min A. Jadi dapat seperti ini persamaan yang keduanya. Kita substitusi aja nih persamaan 1 ke 2. Nah, dapatlah ini B nya diganti dengan 3A min 7. Nah, dapatlah 9A plus 21. Nah, di sini setelah dioperasikan mendapat 25 sama dengan 10A. Jadi A sama dengan 25 per 10. Jadi A-nya itu 2,5. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.